teman-teman, ketemu lagi nih. Sekarang kita mau coba bahas atau sharing tentang perlukah aerator di akuarium ikan mas koki. Kebenaran di video sebelumnya ada beberapa yang nanya, "Mas, itu ikannya nggak pada mati apa? Nggak pakai aerator?" Terus ada yang nanya lagi, "Mas, itu kok akuariumnya nggak pakai aerator? Sebenarnya perlu nggak sih pakai aerator?" Nah, nanti kita coba bahas ya. Ini coba gua kasih videonya aeratornya dulu nih. Siapa tahu ada yang belum ngeh atau belum tahu biar nggak salah ngerti ya. Nah, ini gambar atau video aeratornya nih. Kayak gini. Udah pada ngeh ya. Pasti pada tahu sih semuanya. Ini fungsinya untuk bikin atau buat gelembung udara di dalam air nih, kayak gini. Di permukaan airnya bergelombang ya, ada riak-riaknya karena ada gelembung udara di dalam air. Nah, sekarang kita mau coba bahas atau sharing sama teman-teman semua. Kalau menurut gue sih ya, pakai atau nggak pakai aerator sebenarnya bukan masalah utamanya. Yang utama sih sebenarnya tujuannya supaya kadar oksigen di akuarium terjaga ya, dan agar ikan mas koki nggak kekurangan oksigen di dalam air. Kebenaran ikan mas koki salah satu ikan yang ngebutuhin oksigen yang cukup banyak ya, demi kenyamanan dan pertumbuhan dan keberlangsungan hidupnya. Pas gak sih bahasanya? Terus menurut yang gue baca, yang gue lihat dan ngobrol sama penghobi ikan sih, air menghasilkan oksigen sebenarnya bukan karena gelembung aerator di dalam air, tapi tujuan utamanya lebih untuk menghasilkan gelombang atau riak di permukaan airnya. Makanya kalau ada ya pertanyaan, sebenarnya perlu nggak sih pakai aerator? Kalau menurut gue sih emang perlu ya, tapi nggak wajib. Nah, kenapa sih nggak wajib? Itu versi gue loh ya. Nah, kenapa sih nggak wajibnya? Balik lagi. Kalau menurut versi gue sih, karena untuk menghasilkan gelombang atau riak di permukaan air itu nggak selalu atau mesti pakai aerator. Masih banyak cara lain. Contohnya ini gue ada videonya ya. Nah, ini videonya. Bisa pakai filter hang on di set airnya penuh atau sejajar dengan output air yang keluar dari filter hang on ini ya. Lumayan cukup buat gelombang di permukaan airnya. Bisa kita lihat juga nih dari bawah gimana hasilnya. Menurut gue sih itu udah cukup dengan populasi ikan yang gak over atau kebanyakan. Kadang gue suka gunain aerator kalau ikan di akuarium agak banyak populasinya atau airnya udah lama gak ganti kayak gini nih. Itu buat yakinin aja kadar oksigennya tercukupi. Tapi untuk selama ini gue udah cukup lama, setengah tahun gak pakai aerator. Ikan aman-aman aja, gak ada yang mati mangap-mangap kayak kekurangan oksigen gitu. Terus selain pakai filter hang on, bisa ditambahin juga pakai top filter kayak gini ya. Maaf nih, top filternya agak rancu nih. Maklum filter DIY, iseng-iseng aja bikin, tes bakat doang. Hasilnya kayak gini nih, cukup
ngebantu sih kalau kata gue untuk buat gelombang atau riak di permukaan airnya. Bahkan ada alat kayak kipas, kalau nggak salah namanya wave maker ya, itu bisa dipasang di sisi akuarium untuk buat gelombang di permukaan air, ombak kecil-kecil gitu ya. Jadi kalau kata gue sih intinya gini, pakai aerator atau nggak pakai aerator itu balik lagi ke selera masing-masing ya. Yang penting tujuannya untuk membantu air menghasilkan oksigen yang cukup. Jujur sih gue emang lebih seneng lihat akuarium ikan koki nggak pakai aerator. Kelihatannya lebih tenang aja, terus ikannya kayak melayang-melayang terbang gitu. Kayak gini nih, tenang. Malah kalau sekilas sih kayak akuariumnya nggak ada airnya. Kebayang gak sih? Tapi bener, sekilas sih emang kayak nggak ada airnya, kayak terbang-terbang ngelayang gitu. Kayaknya cukup dulu ya teman-teman. Maaf kalau ada yang kurang pas atau salah ya. Ini gue bahas menurut pandangan gue dan versi gue sendiri nih. Kalau ada info dan lain-lain, boleh share di kolom komentar. Makasih ya.